untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri. Saya Ferry Diana Kame Ubun dengan NPM 2025 8620 6033. Teman saya Bu Berta Unamyamu dengan NPM 2025 8620 6113. Wadai Giban dengan NPM 2025 86 20 60 23. Pada bulan November 2025, banjir melanda Kabupaten Solok dan Padang Panjang, Sumatera Barat. Penyebab utamanya adalah curah hujan intensitas tinggi yang mencapai 210 mm dalam waktu 3 hari, yang menyebabkan debit air sungai meningkat secara signifikan. Selain itu, saluran pembuangan air yang telah dibersihkan pada bulan Oktober kembali tersumbat oleh dedaunan dan sampah. Kejadian longsor di lereng Bukit Barisan juga memblokir aliran sungai Ombilin, sehingga air meluap ke area pemukiman. Sumatera Utara, banjir terjadi pada awal Desember 2025 di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Curah hujan di hulu sungai Deli mencapai 195 mm yang menyebabkan sungai meluap. Faktor penunjang adalah sistem drainase di Kota Medan yang masih dalam tahap perbaikan, sehingga tidak mampu menampung debit air hujan yang tinggi, mengakibatkan banjir di jalan utama dan pemukiman. Sedangkan di Aceh, akhir November hingga awal Desember 2025 terjadi banjirop yang diperparah oleh hujan tinggi di Aceh Utara dan Banda Aceh. Kenaikan muka air laut mencapai 35 cm menyebabkan air pasang masuk ke darat. Sedangkan hujan yang terus-menerus membuat air tidak dapat mengalir keluar. Berdasarkan riset Universitas Siala Kuala yang dirilis akhir November 2025, musim penghujan 2025 sampai 2026 lebih intens dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga risiko banjirop dan banjir hujan meningkat. Selanjutnya, mari kita dengar analisis tahap saat terjadi bencana dari teman saya, Huberta. Selamat pagi. Poin 1. Penyebab terjadinya banjir. Faktor alam, curah hujan tinggi tiba-tiba, banjir sungai, erosi, perubahan iklim. 2. Faktor manusia, mengundulkan hutan perkotaan terancam, saluran terhalang pembuangan di daerah rawa atau daratan banjir. Edukasi terhadap masyarakat. Pentingnya resiko akan terjadi banjir. Masyarakat fokus pada kesehatan perilaku sehari-hari seperti buang sampah pada tempatnya, pembersihan hijau atau menanam pohon, membuat lubang biopori atau sumur resapan untuk menambah daya serap air, sekaligus menghindari
membangun di area pencegahan, area resapan air atau bantuan sungai, karena pencegahan efektif dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar agar banjir tidak semakin parah. Pencegahan dan mitigasi. Pencegahan. 1. Menanam pohon dan melestarikan hutan. 2. Memelihara saluran air agar tidak terhalang. Mitigasi. 1. Sosialisasi kepada masyarakat dapat terjadinya banjir. 2. Membuat bendungan, selokan pembuangan dan saluran pengaliran air yang luas. Penyelamatan dan evakuasi. 1. Pentingnya keselamatan, mengevakuasikan masyarakat ke tempat yang lebih aman dan daratannya tinggi. 2. Pendirian dapur umum dan posko, menyediakan makanan bagi warga terdampak bencana, membiarkan tempat tinggal. Bantuan medis dan psikologis, menyediakan posko kesehatan untuk bantuan medis dan psikologis, melakukan pertolongan dan tenaga kerja yang sudah terlatih. Pasca bencana. 1. Penggalangan donasi menyeluruh dari pemerintah atau bantuan daerah dan pemberian makanan pokok. 2. Perbaikan infrastruktur, yaitu memperbaiki selokan, saluran pembuangan, memperbaiki jalan, jembatan, dan pemulihan lingkungan dan ekosistem yang terdampak.